engko lek ketemu iya. Cak Nun ngono. Oh, sopo haram iku ya. Lek sone ya gak lho. Oke, Pak. Iya. Dan halo Sobat Memo, senang sekali bisa menyapa kembali di podcast Memo. Seperti biasa hari ini kita akan membahas topik panas dan di mana-mana ini sedang dibicarakan, yaitu sound horeg. Dan seperti biasa hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Presiden Direktur Memo X, Bapak Prayogi Pangestio. Bapak, bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Mbak Anu. Alhamdulillah. Langsung ya Pak. Nggih. Tapi sebelum kita ngobrol Pak, kalau misalnya Pak Yogi dengar nih tentang sound horeg, apa yang langsung terlintas di benak Bapak? Ya, kreatif ya, Mbak Anu. Saya kreatif di tengah lesunya habis Covid itu kan hiburan dilarang semua. Jadi ada fenomena audio yang wattnya luar biasa. Sehingga kalau saya nanggapi waktu itu yang terkenal kan yang awalnya kan mana ya dari Blitar ya, memang Malang, pusatnya horeg itu aslinya dari Malang. Kreatif orang-orang audio menciptakan audio yang luar biasa, diangkut sama truk. Oke, betul. Dulu kan audio itu mungkin Mbak Hanum tahu truk yang mini-mini dulu ya, itu kan dikasih audio. Itu berjalan, akhirnya sekarang di visualnya lebih besar lagi. Saya kira itu kreasi orang Malang yang saya menganggap ini ya kreasi asik aja sebetulnya, asik itu. Oke. Asik, gitu. Dan ini saat ini ramai sekali Pak diperbincangkan ya, pro kontra gitu. Ada Iya. yang setuju, ada yang tidak setuju karena Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menetapkan Fatwa nomor 1 2025 tentang penggunaan sound horeg. Saya bacakan dulu ya Pak Iya. ya. Jadi ketentuan hukum yang pertama adalah menyebutkan memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan suatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undang dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Yang ketiga, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain. Jadi memutar musik diiringi joget pria wanita, penggunaan sound horeg dengan membuka aurat dan kemungkaran lain-lain baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun di bawah berkeliling pemukiman warga hukumnya haram. Yang keempat, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif seperti pernikahan, pengajian, sholawat itu serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh. Yang kelima, battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi itu berpotensi untuk hukumnya haram secara mutlak. Dan yang terakhir adalah penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain wajib dilakukan penggantian seperti itu. Dan MUI ini juga merekomendasikan Pak, kalau misalnya EO yang terlibat itu harus menghormati ketertiban umumnya, lalu meminta kepada pemerintah provinsi untuk menginstruksikan untuk penggunaan alat pengeras suara ini mulai dari perizinannya, lalu meminta kepada Kementerian Hukum untuk legalitas berkaitan dengan sound horeg, dan yang terakhir adalah menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif. Nah, kita ini juga sebagai masyarakat umum ya Pak, gimana pandangan Bapak terkait fatwa MUI ini tadi tentang sound horeg? Yang beredar Mbak Num di lapangan, sound horeg haram. Ya. Itu yang jadi saya nggak asik lagi gitu loh. Jadi yang ini ada teman-teman kemarin pengusaha sound audio itu gimana tanggapannya Mas Yogi? Ya aku bingung lek sound horeg diharamkan. Saya kalau penari telanjang terus volume dikurangi, saya kira kan nggak perlu diharamkan toh Mbak. Disinggung tentang IO harus gini. IO dari dulu ada aturan mainnya Mbak Anung. Kita kan penggerak IO, jadi udah ada aturannya, izin dengan polisi pasti ditanyakan, berapa volumenya pasti ditanyakan. Saya kira
ngene kok ya diharamkan. Aku sing bingung itu loh ya. Jadi Oke. saya yang bingung. Kebetulan saya masih MUI ya, fatwanya. Saya nggak tahu kalau nanti Nahdlatul Ulama terus Muhammadiyah ngaramkan semua ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau MUI sudah kayak begitu kita bingung. Ini kan masalahnya cuma volume. Coba gak joget-jogetan mungkin nggak diharamkan Pak Hanum. Ya, maksudnya di jogetan, minum-minuman itu kan sudah ada diharamkan dari awal, ngono lho. Tapi kalau bunyinya sound horeg diharamkan, ya pusing. Seandainya itu isinya sholawat gak iro diharamkan, mbok kupingnya sampai pecah nggak diharamkan. Maksud saya jangan begitu, ini mati loh Mbak Hanum ya. Artinya beberapa pengusaha, beberapa teman hiburan, ini hiburan kalau bagi saya hiburan loh. Asiknya seandainya itu terjadi battle kayak kalau yang di Malang itu kan di luar area permukiman. Oke. Maksud saya nggawe fatwa itu bagiku ya boleh-boleh saja lah. Tapi kalau dianggap itu mudarat ya betul. Lesone banter-banter. Kan cuma dikurangi aja. Lek volumenya sakmene. Tak kira di perizinan dikeluarkan sudah. Udah ada aturannya, nggak mungkin sonor itu langsung nuanggap dewe ngono enggak. Ini pasti perizinannya lalui Polres, nanti dari Intel bagaimana. Kita kan sering ngadakan event persyaratannya ribet ngono lho. Ribet, tapi bagi saya yang menjadi pertanyaan teman-teman itu apa nih sing diharamkan? Betul. Seandainya diisi sholawat kan sampai tahu ada pengajian yang soalnya koyo konser tambahan itu nggak apa-apa karena isinya sholawatan. Mungkin lek engko remike digawe sholawatan kan iso Pak Hanum ya. Nanti kayak tadi malam saya solusinya ya musik sholawatan kayak remik aja. Jadi sebetulnya bagi saya ini hanya masalah di volume. Volume saja. Kalau volumenya kan bisa diatur. Jangan kenceng-kenceng. Realita di lapangan Mbak Hanum di 17-an ini kan mau 17-an. Betul. Dan maaf Mbak Hanum, 17-an ini ordernya audio horeg itu sudah banyak Mbak Hanum. Antri. Wah, iya Pak. Kalau diharamkan terus ya apa nanti. Maksudnya ini merugikan orang yang sudah order. Volumenya sakmene. Dan di lapangan nggak ada sampai nono horeg sepi penonton, nggak ada. Horeg itu pasti banyak lah. Jadi maksud saya kreativitas ini MUI saya harapkan ya bijak. Apa yang diharamkan? Kalau joget telanjang sama minum diharamkan kan wis jelas kan dhisik diharamkan. Tapi kalau sudah posisi horeg diharamkan, aku kasihan. Konotasi di otaknya orang sound horeg haram. Jelas mati gitu loh, jelas mati mereka. Terus warga yang selama ini sudah order untuk pelaksanaan 17-an ya kemarin Dek Wajan, Dek Malang kan udah banyak. Ya nggak ada masalah ini. Volumenya dikurangi, itu kesepakatan internal saja. Ojo banter-banter itu bisa lah. Tapi ono pengajian terus sakmono banteri. Aku kan yo bingung maksudnya teman-teman ini memberi salah satu contoh ada sebuah pengajian yo ngalai koyo konser. Lampu-lampu nih sembarang lebih dari itu. Ini visual, sudah main ke visual. Cuma pengertian saya diharamkan ya masalah tarian telanjang, pakaian mini yang mengandung pornografi. Itu wis diharamno. Kalau itu bilang aja nggak boleh begini. Regulasi perizinan di pelaksanaan polisi sudah tahu. Tapi kalau sudah kalimat haram kasihan. Akhirnya beberapa warga, beberapa desa itu sudah Mas nanti saya 17-an Agustus perayaan itu saya bikin sound horeg Tapi itu ya apa iki diharamkan. Nah, itu saya bertanya akhirnya loh. Nindi sing haramno siji. Musiknya, volumenya dikurangi. Gak ono lek penari ngono, tapi lek joget tradisional juga enggak apa-apa. Tapi yang sing ngene-ngene lho itu enggak boleh. Enggak boleh itu. Jadi bagi saya
bisalah dikomunikasikan. Kalau sampai diharamkan ini sudah masuk di Otaknya atau orang-orang ya, masyarakat, betul. masyarakat muslim terus ya apa iki wis sudah waduh iku haram. Iya. Kisruh. Oke. Itu yang enggak asik ngono lho wesan, koyo enggak asik saiki wesan. Jadi orang-orang berpandang kalau misalnya wah haram ini udah ya Iya. kayak itu. Dan akhirnya itu juga berdampak pada yang pemilik ya Pak ya. Pemilik dan yang sudah DP Mbak Anum. Betul, betul. Ini ada di desa-desa di Kabupaten Malang itu udah ada pesanan Mbak Anum. Memang horeg ini asalnya dari Malang. Oke. Dari Malang. Jadi musik horeg ini memang kreatif dari Malang. Dulu apa sih Mbak Anum yang mobil kecil-kecil truk digeret itu loh. Iya. Itu kan asal mulanya dari situ, jeduk Jedak kecil. Nah, itu dibesarkan. Nah, saya muncul haram. Muncul haram Nah. itu. Wah, kira kewalahan Mbak. Saya menghadapi mereka beranggapan media iso memfasilitasi. Tapi Oke. kalau di penjelasan tadi apa telanjang, apa ya pakaian itu Berpakaian minim. berpakaian minim, terus volume, Betul. tak kira bisa dikomunikasikan. Jadi kalau haram ya aku ya bingung jelasno Mbak Anum ya. Yang jelas bagi saya satu yang perlu volumenya dikurangi. Kayaknya ada aturannya kok di perizinan, ada aturannya Mbak Anum. Di event karena kita sering menggunakan gaya event Mbak Anum itu di konser. Itu ada batas maksimal penggunaan. Terus koyo kembang api itu perizinannya ketat Mbak Anum, enggak semudah itu, enggak asal. Jadi pemerintah utamanya kepolisian mengeluarkan izin itu aturannya ketat. Enggak semudah ini. Makanya MUI terus mengharang tambah nyites mana. Selesai lah Mbak Anum, kasihan aku melihat itu. Oke Pak. Hiburan murah loh bagi kita, hiburan murah. Terus ekonomi ya, berjalan kan? Iya betul. Untuk UMKM yang di pinggir-pinggir ya Pak ya. Iya. Horeg di mana itu jalan loh UMKM. Jadi bagi saya mudorotnya ya oke, kalau di ya karena selera saja loh. Ya, begitu anak wong pakaian ngene wong lanang ya kan enggak begitu. Ayo aku saya berharap ke MUI diperjelas lagi. Oke. Mana yang diharamkan, jangan menyebut sound horeg ngono lho. Jadi kalimat sound horeg itu bagi saya ojo iku ngono lho. Nari telanjang, minum-minuman itu haram. Iki sound horeg haram. Gila ya. Permasalahannya apa sih gitu loh. Oh ya masalah ya itu saja, nggak boleh itu haram gitu loh. Penari telanjangnya haram, tapi kalau pakai kebaya ya, kok ada pengecualian. Iya. Aku bingung jadi kenapa Mbak Anum, terima kasih Mbak Anum diajak ngobrol tentang ini. Karena memang beberapa minggu terakhir ini teman-teman ngontak saya. Iki diharamno terus piye Gus masalahnya? Waduh gampang ae. Aku gurung terus. Gurung roh jelas aturan mainnya. Ternyata Mbak Anum tadi volume, betul. Kalau mengganggu ketenteraman orang lain, betul. Itu di perizinan sudah ada. Ya, betul. Harus diatur. Diatur, itu sudah ada volume. Terus penari itu, kalau penarinya kebaya, gak apa-apa mungkin. Oke, iya. Ini juga dijelaskan membuka aurat, Pak, tidak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya. Mungkin karena itu memang wis haram tuh Mbak. Iya. Apanya Masnya? Buka aurat oh iya udah iya otomatis dah. Iya. Otomatis sudah. Nah ini yang paling mengena ke saya Mbak Anum, pertanyaan teman-teman sound horeg itu sound horeg haram. Oke. Wes Mbak Anum, awak dhewe maaf aja kita untung di memo belum muat itu ya. Karena ada pertimbangan memang banyak teman-teman redaksi sudah mengirim tapi sama saya ditahan dulu karena ini informasi begini ini tak bisa dampaknya luar biasa nang pengusaha teman-teman audio ini wis order wis wakeh terus kok lek volumene wakeh son siji dikalung notake ya kayak ngamen ya. Nah itu Pak, tapi kan yang udah saya bilang tadi kan pro kontra Pak ya. Akhirnya memang dengan tiba-tiba ada tulisan sound horeg haram kan pikiran orang kan tiba-tiba berbeda ya Pak ya. Nah
Terus gimana Pak? Ada orang yang berkomen karena sound horeg ini dengan volume tadi yang sangat besar itu mengganggu kesehatan, lingkungan gitu. Gimana menurut Bapak? Kalau mengganggu kesehatan enggak ya, kayak enggak ya. Ya memang ada ya. Saya nggak tahu analis di statistik kesehatan ya. Tapi kalau volume dikurangi. Tapi kalau saya sampai menyerna itu karena mesinnya deg-deg itu Mbak ya. Saya mencoba kemarin ke teman-teman, ayo selawatan 3 remix. Apa lagu nih siapa? Penyanyi-penyanyi itu diremikkan saja. Kayak enggak Ibu. Ya, karena ada salah satu pengajian juga kayak konser. Gede, iya betul. Iya, menarik sekali karena itu main lampu-lampu, main cuma isinya sholawatan kayak enggak. Diganti aja teman-teman audio ya. Sound horeg itu ganti sholawatan. Tapi sudah ramai loh Pak, ada di media sosial itu dia pakai logo halal gitu akhirnya. Iya, akhirnya untuk ngatasi itu. Itu betul. Dan tapi menurut Pak Yogi disampaikan juga gimana seharusnya masyarakat menanggapi hal ini gitu. Akhirnya gini Mbak, ini kalau sudah ini berkaitan dengan keyakinan kan yo repot yo. Lek haram ya aku kok ngomong iku halal yo kleru karena bukan kiai. Tapi maksud saya MUI lebih volume keras nggak boleh gitu loh. Penyanyi pakai bikini nggak boleh, itu lebih mengena. Tapi bikini kan wis diatur man. Betul. Buka aurat kan wis haram kan dhisik ngono lho. Jadi ya lah aku ya gak usah tak wasi ngono ae. Tapi asik aku keramaian di kampung Mbak Anum ya. Iki kan keramaian di kampung. Kemarin gini pelantikan Prabowo dari Jawa Timur nggawa sound horeg segitu banyaknya. Ora apa-apa iki Mbak Anum karena musik saja. Kalau ini kayak cenderung nggih maaf, mungkin MUI melihatnya siji mudorotnya yang penari-penari itu loh Mbak. Mungkin di situ. Tapi penari bikini kan sudah haram dari kasusnya Mbak Inul dulu ya. Maksudku gini, jangan nyebut sound horeg ngono lho Mbak. Yang saya maksud ya. Kalau sudah menyebut sound horeg, aku koyoke enggak kurang sih, kurang setuju lah ya. Iya Pak. Penari telanjang, minum-minuman, volume keras, ya. Itu bagi saya wis ngono loh. Tapi kalau sudah kata haram sound horeg diharamkan, kata itu bagi saya yang kurang pas ngono loh. Karena ini ada beberapa manfaat di daerah itu. Bakul cilok payu sembarang payu di pinggir jalan mau. Dan nyaman mungkin pernah ngeliat Mbak sound horeg. Pernah. Wah, kan luar biasa tuh. Pedagangnya jalan. Aku sampai kaget. Awal-awal itu kan memang di Malang Selatan kan. Yang pertama di Malang Selatan. Begitu ada ngono, orang jualan mulai pagi man. Dan penonton sudah datang man. Orang dari rumah keluar. Nah itu beli ekonomi jalan. Lah aku kreatif arek Malang itu ya. Di samping dulu Kabupaten Malang sudah sempat ngadakno apa yang truk cilik-cilik digeret itu sonya dong itu suka saya kira sudah maksudnya kreatif di kala habis pandemik ini. Apalagi Mbak Anum situasi saat ini ekonomi kita kan lagi begini. Maksud saya ojo lah, biarkan mereka mencari, ikut diperingatno. Mungkin nanti menyarankan ke pihak perizinan polisi, volumenya sekarang segini gitu loh. Nggak tahu ukurannya volume itu apa. Mungkin nanti salah satu kita mengundang Nandra ya atau Hindra yang punya salah satu sound horeg. Itu nanti kita undang aja Manu atau Brewok ya. Brewok nanti minta di teman-teman Blitar bisa menghubungi, diajak aja podcast sama kita ya. Tanggapannya piye? Tapi kalau dari saya Mbak Anum ini kreatif, ini menghasilkan ekonomi jalan. Jangan gara-gara siji ya, gara-gara minuman, gara-gara itu kan sebetulnya nggak boleh sound horeg nggak pakai ini. Iku polisi sok ngatur Manu. Iya. Awak dhewe
patokan yang saya nggak setuju siji Pak. Sound horeg haram. Haram. Oke, Pak. Kata itu yang bagi saya Kurang nyantol. pas gitu Kurang ya. pas nang anu. Betul, betul. Dan masyarakat itu kan ada yang pro dan kontra ya Iya. Pak ya. Tadi sudah dijelaskan memang orang-orang itu terganggu dengan suaranya gitu Pak. Tapi memang banyak tuh komentar Pak di media sosial di mana mereka itu sebenarnya kalau sound horeg ini kan berkaitan dengan kayak pawai, karnaval gitu Pak ya. Nah, mereka itu ada yang berkomentar Pak, salah satu, kenapa sih kok karnaval itu sekarang menggunakan sound horeg gitu? Dimana dulu itu karnaval kayak pawai Pak, maksudnya menggunakan kostum adat, flora dan fauna dan sejarah gitu. Menurut Bapak gimana? Karena saat ini orang-orang juga karnaval sound horeg gitu. Gimana Pak? Mungkin ngikutin tren Mbak Anum ya, ngikutin tren. Kalau di beberapa perayaan semacam karnaval, semacam mungkin di Jember ya, di Jember festival apa itu? Ada festival pakaian anu ya. Tahu. Nah, Iya. itu kan juga ada soundnya sekarang. Tapi nggak orek itu, musiknya musik ya ada soundnya lah. Tapi maksud saya Indonesia kan biasa tren iki kan mengikuti mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Perkembangan pokoknya yang viral pasti diikuti di Indonesia. Saya kira dengan beberapa, bukan saya menolak yang kontra dan saya bela yang pro, enggak, tapi bagi saya kreativitas ini, kreativitas kalau masalah volume, masalah apa bisa dikomunikasikan. Enggak boleh, itu enggak apa-apa lah. Kalau ketentraman, karena memang di perizinan sebuah event Mbak, itu aturannya udah ketat Mbak, itu pasti dibatasi oleh polisi. Dengan kata haram, ini polisi juga wanti-wanti Mbak, kayaknya enggak boleh perayaan nanti pakai sound horeg karena ada kata haram. Betul. Iya. Dan kata haram ini maaf aja mayoritas ngene dhewe muslim. Susu yo dia. Tapi nggak tahu kalau nasibnya nanti sound horeg itu kayak rokok mainum ya. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ya, rokok kan gitu ya. Wis ora apa-apa. Kan kita tunggu aja fatwa dari Nahdlatul Ulama atau fatwa dari Muhammadiyah. Nanti kita tunggu apa diharamno kabeh, lek diharamno kabeh ya wis selesai ya. Ini masih MUI gitu loh Mbak Nung. Walaupun MUI lembaga yang sekarang ini mengeluarkan haram halal itu kan beliau-beliau ya. Tapi saya harap nanti NU belo lah ya. Muhammadiyah belo. Jadi itu lebih perjelas lagi. Diperjelas gitu lagi. Ya, sound horeg lek sone gak. Engko lek ketemu Cak Nun ngono. Oh, sopo haram iku ya. Lek sone ya gak lho. Oke Pak. Dan sebenarnya apakah hal ini tuh perlunya kolaborasi ya Pak? Maksudnya antara MUI, pemerintah dan juga pelaku industri biar ini tuh adil gitu loh dan biar realistis gitu Pak. Bagian lembaga Mbak. Iya tuh, bagian lembaga. Akhirnya konotasinya walaupun di MUI ini ada orang Muhammadiyah, ada seluruh kiai-kiai ada muncul di situ. Tapi kepentingan, semua itu kayak saya melihat peraturannya berdasarkan kepentingan. Ono wong sitok ngomong sambat, ya padahal nggak tahu. Maksud saya dikajinya lebih. Jadi aku buru-buru tuh Manu. Kasus ini kan kasus dari Pasuruan tuh. Betul, iya. Kiai di sebuah Pasuruan ngarang-ngarang ngono wis dibahas. Cepet lah Indonesia. Iya. Pengkajiannya kayak apa? Maksudnya perlu nggak disampaikan? Ya sudah dikumpulkan karena pengusaha sound itu nggak banyak Manu. Mahal-mahal, nggak banyak Manu. Tinggal dikomunikasi. Kalau masalah pawe kegiatan seandainya itu polisi punya aturan. Lek volumenya kudu sakmene. Enggak tahu apa ukurannya volume itu apa. Sakmene, enggak boleh. Penarine enggak boleh begini. Mereka manut, Mbak. Ini wis kata haram, Mbak Nung wis. Begitu ono son langsung diantemi, Mbak ya. Dan ini bisa melegalkan. Saya enggak tahu nanti kalau ada itu yang saya takutkan, Mbak Nung. Ada oknum iso ae mbubarno acara itu karena ono patokane. Haram itu tadi. Betul. Kan bisa. Kasus di Jakarta duluan ngono. Haram kuwi beda haram. Aduh pusing aku Mbak Makanya ini nanti saya berharap dari pihak kita Mbak Anum dengan komunikasi
mungkin nanti dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, nanti kita bisa mencari celah supaya kita terang. Tugasnya Memo kan memberi penjelasan mana yang diharamkan, mana yang halal gitu loh. Kalau sekarang ya nggak usah disalahkan, dia pakai logo wayang halal itu ya, apa gunung itu ya, halal, horeg halal ya. Ini pro dan kontra ya, itu rame. Baik Pak, dan gimana nih untuk masyarakat lagi ya Pak ya, untuk menyikapi ini dan juga harapan agar sound horeg ini bisa digunakan dengan baik gitu. Dan juga sekarang kan anak muda Pak ya banyak sekali, dan biar aware akan hal ini Pak, monggo. Ya nanti syaratnya siji volumenya Mbak Anum. Terus lek ngene-ngene iku Mbak Anum pakaian yang sopan. Saya sarankan itu volume sopan. Musiknya Manu. Musiknya kainan lah musik sholawatan. Musik sholawatan, musik apa lah? Musik yang berbau-bau Islami. Ya, kayaknya gak diharamno. Le musiknya kan iso diremik Manu ya. Itu tak kira bisa sudah. Terus penerimaan masyarakat ya jangan ditelan mentah. Langsung iki haram, langsung gak ngono. Pengusaha saya kira jangan khawatir lah, nanti masih ditunggu petunjuk-petunjuk selanjutnya ya. Sekarang masih MUI, engko lewes NU, karena sing nangkep oke wong NU. Oke wong NU nanti yang itu. Nanti nggak tahu lah, saya sendiri masih menunggu. Tadi saya menghubungi Mbak Anum, ketua NU Kabupaten Malang, belum diangkat. Saya minta petunjuk dari itu. Ya, itu Mbak Anum. Siap, luar biasa. Terima kasih ya Pak Yogi. Itu penjelasannya ya Sobat Memo, di mana sound horeg ini jadi perdebatan ya. Pak Yogi ada pro dan kontra, dan juga sudah disampaikan sama Bapak Yogi tadi kalau misalnya ini harus diluruskan, dipaskan gitu. Biar masyarakat juga tidak salah kaprah ya Pak ya. Bisa dibubarno soalnya Mbak Anum yang saya takutkan bisa itu. Dibubarkan gitu. Jadi Sobat Memo boleh ya tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian semuanya terkait sound horeg ini ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Pak Yogi, terima kasih banyak atas waktunya ya. Nanti mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya pastinya Pak ya. Jangan lupa Sobat Memo, tunggu kabar selanjutnya, berita terbarunya, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.